Halo, jumpa lagi dengan gua Kiat di channel Cetrak Cetrek. Pada kesempatan kali ini gua akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama gue Setiadi Darmawan, biasa disapa dengan Kiat. Di channel ini gua akan berbagi mengenai seputar fotografi, tips and trik, dan yang lainnya semuanya mengenai fotografi. Fotografi bagi gua itu adalah hobi yang sangat menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Pertama kali belajar foto dulu itu di ekskul fotografi waktu SMA tahun 1992. Kebetulan ada kamera di rumah nih, punya bokap nih. Ya udah, aku pakai aja untuk belajar. Nah, cuman perjalanan gua belajar fotografi, fotonya nggak ada yang bagus, bro. Jelek semua, hancur-hancuran, over, under. Setelah ditelusuri kenapa, ternyata kamera gua rusak. Setelah satu karung film, coba bayangin, banyak gitu loh. Nah, akhirnya gue putuskan untuk servis kamera gua. Dan setelah bener, karena kesel, akhirnya gue jual. Akhirnya gue beli dari tipe lain. Seperti itu. Nah, terus udah gitu, setelah ganti kamera kok kenapa ya gue suka dengan yang namanya black and white, hitam putih. Karena menurut gue hitam putih itu, wah, challenge-nya luar biasa. Kenapa? Hitam putih itu susah motretnya. Akhirnya gue coba memperdalami foto black and white, hitam putih, dari penggunaan filmnya, filternya, bahkan sampai cuci cetak. Dan itu memakan waktu yang luar biasa, nggak sebentar gitu loh. Nah, akhirnya gue coba untuk menggunakan berbagai macam film dengan berbagai macam karakter film-film black and white. Ya amin, ya bisa juga gitu loh, seperti itu. Nah, mungkin nanti di episode selanjutnya kita coba akan membahas mengenai hitam putih analog ya, bukan hitam putih digital. Sampai kita coba nanti di episode selanjutnya juga kita akan praktek cuci cetak seperti itu. Oke. Setelah gue memperdalami hitam putih, akhirnya gue masuk ke wedding fotografi. Dan pada saat itu adalah transisi kamera analog ke kamera digital. Nah, pas bener deh gitu loh. Kalau zaman analog kan kalau kita motret wedding kan satu roll 36. Nah, harus bagus tuh 36, harus hati-hati motretnya gitu loh. Tapi begitu masuk ke era digital, sesuka hati deh kita motret, sebanyak-banyaknya pun juga nggak ada masalah. Nah, tapi pada saat itu memang masih banyak kekurangan di kamera digital seperti itu. Kenapa gue beralih ke kamera ke fotografi wedding gitu ya? Karena banyak sekali kawan-kawan yang minta, ya tolong fotoin gue dong gitu loh. Wedding gue. Nah, kenapa juga nggak gue jadikan bisnis pada saat itu gitu loh. Akhirnya ya kita bermain di wedding fotografi seperti itu. Nah, lagian juga pada saat gue memang berkecimpung di dunia wedding fotografi, itu saatnya gue menabung. Karena pada saat itu juga lumayan lah yang minta difotoin sama gue seperti itu. Oke. Setelah perjalanan di dunia wedding fotografi, kok lama-lama agak sedikit bukannya bosen ya, bukannya jenuh juga, tapi kok ya begitu-begitu aja gitu loh. Akhirnya gue coba untuk mencari tantangan lain, yaitu adalah motret model. Motret model kebetulan partner gue dulu hobinya foto model. Ya pas lah kebetulan gitu loh. Diajakin foto model terus. Nah, dari situlah gue akan belajar yang namanya memotret dengan ekspresi. Karena apa? Motret model itu gue senengnya apa? Gimana caranya gue bikin seseorang gitu ya
yang kelihatannya biasa aja menjadi luar biasa. Yang cantik akan lebih cantik, yang ganteng akan lebih ganteng, kayak begitu. Ditambah lagi kesukaan gue adalah menggunakan lighting studio. Nah dari situ gue banyak berkembang juga mengenai lighting. Kenapa lighting? Karena gue suka dengan lighting-lighting yang nyeleneh nih. Lighting-lighting yang lain dari yang lain lah, bukan yang flat, bukan yang cuman asal terang, asal jadi. Menurut gue itu nggak ada tantangannya. Jadi karena gue belajar memang benar-benar otodidak mengenai lighting, ya akhirnya gue coba untuk mengembangkan ide-ide kreatif gue supaya mendapatkan foto yang lebih oke gitu loh. Seperti itu. Dan itu makan waktu yang lama juga gitu loh. Dan akhirnya gue juga setting studio, setting lighting, setting ide-ide kreatif dengan foto yang benar-benar berkonsep gitu loh. Kalau nggak ada konsepnya cuma asal foto seperti pas foto itu akhirnya jadi apa ya, nggak kepingin motret gitu loh pada saat itu. Nah setelah dunia modeling, gue masuk deh ke dunia yang paling gue tunggu-tunggu seumur hidup gue adalah keliling Indonesia gitu loh. Kenapa begitu? Karena memang gue suka banget jalan-jalan gitu loh. Nah kenapa gue suka jalan-jalan? Memang hobinya begitu. Pada saat gue berterjun di dunia jalan-jalan begitu ya, disitulah gue menemukan jati diri gue yang sebenarnya. Karena kenapa? Karena pertama gue belum pernah ke daerah itu, terus gue bisa datang itu sebuah kebanggaan gitu loh. Kita bisa kenal banyak orang, kita bisa belajar bersosialisasi, kita bisa belajar berkomunikasi gitu ya. Kita bisa beradaptasi dengan masyarakat di Indonesia. Ternyata masyarakat Indonesia luar biasa, semuanya baik-baik seperti itu. Nah dari situlah gue coba mengembangkan yang namanya portraiture fotografi, terus landscape fotografi yang gue lakukan sampai hari ini gitu loh. Dan itu membuat segala kepenatan itu hilang pada saat gue motret itu, seperti itu. Nah di sini gue banyak belajar lah gitu, merubah diri gue menjadi lebih baik lagi gitu ya, menjadi lebih peka terhadap sesama gitu loh, hanya dengan fotografi seperti itu. Tapi punya kebanggaan lagi tersendiri kalau gue bisa ngeksplor satu daerah yang belum pernah orang datangi dan gue udah punya fotonya. Wah itu kebanggaannya luar biasa kayak gitu, seperti itu. Terus untuk daerah yang pernah gue kunjungi lumayan juga banyaknya. Kayak misalnya kalau untuk provinsi sih habis ya gitu ya. Kalau untuk kabupaten ya mungkin baru ya katakanlah 50-60% lah yang sudah gue datangin. Cuman gitu ya, ada beberapa tempat atau beberapa lokasi yang sudah gue datangi lebih dari 30 kali banyaknya, coba bayangin. Segitunya berkali-kali datang karena apa? Belum selesai eksplornya gitu. Belum masih banyak tempat-tempat yang bisa digali. Jadi gua akan datang terus seperti itu. Nah, selain itu juga ya selain gua motret, selain gua jalan-jalan gitu ya, gua juga sering diminta untuk sebagai juri, sebagai kurator foto, sebagai pembicara, seperti itu. Nah, untuk itu di channel gua kali ini besar banget harapan gua buat bisa kita sharing tentang fotografi kepada siapapun dan kalangan apapun. Gue berharap apabila kalian punya ide, saran, atau masukan, silakan komentar di bawah ini supaya kita sama-sama belajar. Oke, terus gue juga akan mengundang para pakar-pakar fotografi yang memang ahlinya di bidangnya masing-masing untuk kita bisa sharing dan berbagi ilmu di sini. So, tungguin aja. Mudah-mudahan bisa terrealisasi secara cepat. Oh ya. Mungkin gua rasa ini cukup perkenalan dari gua. Semoga channel ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like dan subscribe. Ditunggu dan terus berkarya. See you.